Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tian Septiana dari jurusan Ilmu Politik 2019 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keadaan desa saya, yakni Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, baik itu dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga keagamaan. Desa Baregbeg sendiri merupakan salah satu desa di Kabupaten Ciamis yang letak geografisnya cukup dekat dengan perkotaan. Sehingga seringkali daerah ini menjadi jalur yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Letaknya yang sangat strategis ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan pembangunan secara menyeluruh. Bahkan seringkali desa ini dianggap sebagai desa yang tertinggal melihat perbandingannya dengan desa-desa maju lainnya. Pada sektor sosial, seperti dengan kondisi di desa-desa yang lainnya, kondisi sosial di Desa Baregbeg masih sangat kuat. Interaksi antar masyarakat masih sangat terjaga sehingga harmonisasi antar individu terjalin cukup baik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya waktu, banyak pendatang-pendatang baru yang tinggal dan menetap di Desa Baregbeg. Kedatangan mereka pun tentunya merubah kondisi sosial dan budaya di Desa Baregbeg. Mayoritas penduduk yang pindah ke Desa Baregbeg merupakan penduduk kota yang ingin menghabiskan waktunya dan waktu tuanya di desa. Kehidupan sosial yang dibawa oleh penduduk kota tersebut berdampak terhadap masyarakat asli Desa Baregbeg. Para penduduk asli Desa Baregbeg mulai terpinggirkan ke pelosok-pelosok desa, serta interaksi antar individu semakin memudar. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Bagaimana cara menjalin interaksi yang kuat di tengah perubahan sosial yang cukup pesat ini? Desa Baregbeg dinilai masih kurang optimal dibandingkan dengan desa-desa yang maju. Terbukti dengan hanya diandalkannya dana alokasi desa saja sebagai dana untuk menunjang pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan BUMDes yang dimiliki desa tersebut tidak berjalan secara optimal. Nilai pemanfaatan aset desa atau pendapatan di Desa Baregbeg semuanya berasal dari hasil sewa aset desa. Mestinya, pendapatan asli desa didapatkan dari beberapa sektor seperti pariwisata, perdagangan, hingga nilai-nilai investasi yang ditanamkan investor di desa tersebut. Kurangnya support dari pemerintah desa dan ketidakmampuan pemerintah desa dalam mencari tahu sumber daya desa tersebut membuat sektor ekonomi kurang berjalan secara maksimal. Selain itu, adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Desa Baregbeg menjadi permasalahan baru, di mana adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin yang terjadi di lingkungan Desa Baregbeg. Mayoritas penduduk Desa Baregbeg bermata pencaharian sebagai buruh lepas dan petani, di mana saat ini petani mulai resah dan semakin menipisnya lahan pertanian, di mana banyaknya pengalihfungsian lahan seperti pembangunan perumahan yang mengakibatkan sawah-sawah warga tergusur. Pada sektor budaya, Desa Baregbeg memiliki salah satu situs budaya yang menjadi andalan Desa Baregbeg pada sektor budaya. Situs budaya tersebut bernama Situs Ki Buyut Banguntapa. Situs Ki Buyut Banguntapa ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Galuh berdiri. Situs budaya yang berada di tengah hutan kota tersebut seringkali digelar upacara adat pada saat menyambut bulan suci Ramadan. Namun, naasnya, situs Ki Buyut Manguntapa tersebut kini tidak terurus. Padahal, apabila situs tersebut dapat dirawat dan dimanfaatkan, akan memberikan pendapatan kepada Desa Baregbeg tersebut. Selain itu, budaya tersebut juga dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Sayangnya, kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap situs tersebut
membuat potensi terhadap pendapatan desa tidak berjalan dengan baik. Pada sektor politik, sistem pemilihan kepala daerah di Desa Baregbeg masih sangat bergantung pada politik kekerabatan, di mana calon-calon pemimpin yang dipilih sebagai kepala daerah diukur berdasarkan tingkat kedekatan dan silsilah keluarga. Kurangnya pendidikan mengenai politik membuat hal-hal seperti itu terlihat lazim terjadi. Orang yang memiliki kapabilitas untuk memimpin menjadi terpinggirkan dengan kuatnya budaya politik yang berkembang tersebut. Mayoritas penduduk Desa Baregbeg yang menganut ajaran agama Islam juga berpengaruh terhadap sistem politik di Desa Baregbeg, di mana masyarakat Desa Baregbeg cenderung memilih dan menilai calon pemimpinnya berdasarkan pengetahuan agamanya. Pada sektor agama, mayoritas penduduk di Desa Baregbeg menganut ajaran agama Islam. Masyarakat di Desa Baregbeg masih sangat memegang teguh ajaran agama Islam, yang kemudian seringkali diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan diadakannya sekolah agama bagi anak-anak kecil dalam rangka meningkatkan nilai-nilai agama dalam diri setiap generasi muda. Pengajian rutin juga sering dilaksanakan, baik itu pengajian umum hingga pengajian bagi ibu-ibu PKK. Mayoritas penduduk beragama Islam tersebut tentunya bukan sesuatu yang mutlak berdampak baik. Minimnya pendidikan multikulturalisme di Desa Baregbeg membuat masyarakat kurang terbuka akan adanya perbedaan. Perbedaan agama di salah satu tetangga mereka seringkali menjadi bahan omongan dan tentunya mempengaruhi nilai dan persatuan dan kesatuan di desa tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi tugas saya dan kita semua sebagai mahasiswa dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya menghargai perbedaan antar masyarakat. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan ada miss dalam informasi. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.